Ya, Pak. Saya sapa kita semua, selamat siang menjelang sore. Salam. Shalom. 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 Bersyukur, Shalom. bersyukur buat kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita, sehingga pada sore hari ini kita bersama walaupun di ruang Zoom, tapi kita percaya itu semua kasih izin daripada Tuhan. Berterima kasih buat dosen kita yang telah mengizinkan saya untuk praktek khotbah pada saat ini. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan terambil dari kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Kitab Roma 12 ayat 1 sampai 8. Sudah menemukannya? Amin. Amin. Baik, saya akan membacakannya dengan perikop yang diberikan oleh Lembaga Indonesia, yaitu persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada suatu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang selalu terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendak ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberikan pemimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Melalui kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, saya akan memberikan tema yaitu persembahan yang hidup. Dengan tema persembahan yang hidup. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, persembahan adalah pemberian atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, sekarang teman-teman, bagaimana sih persembahan hidup itu? Namun sebelum kita, bagaimana cara kita untuk melakukan atau memberikan persembahan yang hidup itu kepada Tuhan? Kita tahu pada zaman saat ini, banyak orang mengartikan bahwa dirinya telah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan jumlah yang sangat besar, mungkin dalam segi materi. Bahkan mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka telah memberikan uang untuk pembangunan untuk sebuah gedung gereja. Sehingga mereka sudah memberikan yang namanya material itu, mereka memiliki yang namanya kesombongan, teman-teman. Mereka mengatakan bahwa hidup mereka lebih tinggi dari orang lain karena diukur dari materi. Tetapi melalui pembacaan kita pada saat ini, apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Apakah itu yang mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar sehingga kita sebagai mahasiswa-mahasiswi bisa paham dan mengerti bagaimana sih persembahan yang hidup menurut Roma 12:1 sampai 8 ini. Yang pertama, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah mempersembahkan tubuh kita ini sesuai dengan ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi teman-teman, di sini kita diajar untuk hidup dalam mempersembahkan persembahan yang hidup, harus mempersembahkan tubuh. Karena kita tahu adalah tubuh ini adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Jadinya ketika kita sudah sadar bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, maka kita seutuhnya kita harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Karena kita tahu kalau kita kembali lagi di 1 Korintus mengatakan bahwa tubuh ini adalah bait Allah. Jadi teman-teman, ketika kita sudah menyadari bahwa tubuh ini adalah bait Allah, mari saya ajak kita semua untuk sama-sama untuk mempersembahkan tubuh kita ini untuk menjadi persembahan yang hidup di hadapan Tuhan pada saat ini. Yang kedua, teman-teman,
Bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan yang hidup menurut Roma 12 ayat 1 yang sampai 8 ini? Yang kedua adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sesuai dengan ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah mempersembahkan tubuh kita, bukan hanya tubuh kita saja yang kita persembahkan, tetapi sifat kita, perilaku kita, pemikiran kita harus kudus. Kita harus sama dengan Tuhan. Kita harus mengikut maunya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik untuk kita lakukan. Jadi teman-teman, mari sama-sama saya ajak kita semua untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita tahu bahwa di dunia ini banyak sekali godaannya teman-teman. Banyak sekali godaannya. Apalagi sebagai kita mahasiswa-mahasiswi yang masih muda-mudi ya. Jadinya banyak peluang untuk orang lain untuk menjerumuskan kita untuk bergaul dengan dunia ini, untuk terjerumus dalam dosa. Jadinya ketika kita sudah sadar bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, kita harus berubah, tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi harus menjadi seperti Kristus, mengikut seperti Kristus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bukan hanya saja itu, bukan hanya mempersembahkan tubuh kita, jangan menjadi serupa dengan dunia, tetapi yang kita harus lakukan lagi adalah berubah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budimu. Sesuai dengan ayatnya yang kedua B. Tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah sadar memberikan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, maksudnya di sini bukan hanya tubuh kita saja, tetapi apa? Perilaku kita, sifat kita. Mungkin pasti basic kita ini, masa lalu kita pasti hidup dalam duniawi. Pasti itu, saya percaya itu. Teman-teman yang di tempat ini pasti pernah mencuri, pernah itu kepastikan, pernah berbohong. Nah, sekarang kita sama-sama belajar teman-teman. Berubah oleh pembaharuan budimu. Kita sudah belajar di sini. Jadinya ketika kita sudah belajar, mari sama-sama mengaplikasikannya dalam setiap kehidupan kita, hari lepas hari. Ada ilustrasi yang saya akan bawakan pada hari ini, di mana dalam suatu keluarga, ada seorang anak kecil. Dia adalah anak tunggal satu-satunya, tetapi keluarga mereka adalah keluarga yang sederhana. Suatu hari, dia pergi ke sekolah. Nah, dalam waktu yang panjang, ada teman yang ia tahu bahwa teman itu punya mainan baru. Nah, dia mempunyai keinginan untuk punya mainan tersebut, teman-teman. Sehingga dia pas balik dari rumah, pertama yang ia ucapkan kepada orang tuanya adalah, "Mama, saya mau beli mainan baru. Ada mainan baru tadi yang saya lihat dari teman-teman." Tetapi apa kata orang tuanya, teman-teman? "Nah, itu masih belum untuk kamu miliki. Sabar dulu ya. Pasti nanti suatu saat kamu pasti memilikinya." Tetapi karena tidak kesabaran dalam hidupnya, dia mencuri uang orang tuanya tersebut. Dia panjang tangan. Nah, tanpa berpikir panjang, besoknya lagi kembali ke sekolah. Tetapi di lain sisi orang tuanya berpikir-pikir, namanya aja kasih seorang orang tua ya kepada anak, pasti memiliki yang namanya, walaupun dalam bibirnya nggak boleh, tapi dia akan berusaha untuk memberikannya kepada anaknya. Balik dia dari sekolah untuk besoknya, mamanya langsung bilang samanya, "Nah, ini mainan yang kamu minta kemarin." Teman-teman, pertanyaannya sekarang bagaimana? Bagaimana perasaan anak tersebut setelah ia mencuri uang orang tuanya? Pasti ada yang namanya kekesalan. Ada yang namanya penyesalan. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya kesabaran tadi, teman-teman. Nah, jadinya ketika ia sudah tahu bahwa ia salah, dia minta maaf kepada orang tuanya. Sehingga mulai dari hari itu sampai seterusnya, dia memiliki yang namanya pembaharuan. Memilikinya pembaharuan pemikiran, tingkah laku yang salah tadi, tidak mencuri lagi sampai seterusnya. Jadinya teman-teman, kita belajar melalui ilustrasi ini, belajar bahwa pernah kita jatuh dalam dosa, pernah kita melakukan dosa, tetapi ketika kita sudah dipanggil di tempat ini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari teman-teman berubah. Luruskan jalan kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan,
Bagaimana sih cara lagi untuk memberikan persembahan yang hidup bagi Tuhan? Yaitu memakai tubuh kita ini dengan melayani. Sesuai dengan ayatnya yang ke-3 sampai ke-8. Nah, teman-teman di sini ketika kita sudah dipercayakan Tuhan untuk melayani, baik dari seorang WL, pemain musik, bahkan yang membereskan gereja, mari teman-teman, lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang dilakukan, seperti yang didapat dari Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, lakukan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk manusia, untuk Allah. Jadinya, apapun talenta yang kita dapat dari Tuhan, mari kita semuanya untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi teman-teman, melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, bagaimana kehidupan kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Tuhan Yesus. Yang pertama adalah mempersembahkan tubuh kita. Yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Yang ketiga, berubah oleh pembaharuan budimu. Dan yang keempat, memakai tubuh kita dengan melayani. Dan saya percaya setiap kita yang ada di tempat ini, setiap yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini, pasti kita akan melakukannya. Pasti di dalam nama Tuhan Yesus, ketika Roh Kudus yang bekerja atas kehidupan kita, semuanya akan berjalan dengan baik. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Shalom.